Saudara, terkait dengan karamnya kapal KMP Dharma Rucitra 3 di Pelabuhan Padang Bae. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan Kepala KSOP Padang Bae, Ibu Niluh Putu Eka Suyasmin. Saya langsung menyapa beliau. Ibu Eka, apa kabar Ibu? Baik Mas, selamat pagi. Pagi, Astungkara Bu, sehat selalu ya Bu ya? Astungkara sehat sampai hari ini Mas. Baik. Ibu, kami akan menanyakan terkait dengan kejadian dari KMP Dharma Rucitra 3 yang kemarin karam di Pelabuhan Padang Bae. Ibu bisa diberi penjelasan Bu, kronologisnya seperti apa sih Bu sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi Mas ya, kebetulan waktu itu kan kejadiannya di malam hari sekitar di atas pukul 9. Saya dapat info kebetulan dari salah satu penumpang kawan saya di situ, telepon saya menginfokan bahwa kapal dalam kondisi miring, minta bantuan ke kami di KSOP, mohon diberikan prioritas untuk sandar. Nah, begitu saya dapat info seperti itu, saya langsung hubungi perwira jaga yang bertugas malam itu, menginfokan ada kondisi kapal Dharma Rucitra 3 dalam kondisi miring, minta prioritas sandar agar segera diprioritaskan untuk sandar. Dan dalam kesempatan yang sama, kebetulan juga dari perwira jaga lapor ke saya, dapat juga laporan serupa dari petugas DLU yang ada di Padang Bae, mohon bantuan olah gerak untuk membantu Dharma Rucitra 3. Namun begitu kondisi yang ada, perwira jaga kami langsung ke lapangan, ternyata kapal sudah sempat waktu itu lempar tali tros haluan kiri dan juga sempat buka ramdor, namun belum full buka ramdor. Ternyata kapal keburu tambah miring dan akhirnya kandas di tempat di Dermaga 2 Pelabuhan Padang Bae. Jadi kapal ini dari Lombok Ibu? Kapal ini bertolak dari Lombok kira-kira pukul 17.05. Jadi kemudian pada saat itu ada jumlah penumpang atau ininya berapa banyak Ibu kapasitas? Dari jumlah penumpang berdasarkan manifest data yang kita dapat di kapal dan kita cocokkan dengan data real penumpang yang kita evakuasi dari kru kapal 17 orang dan penumpang termasuk juga dan cleaning service yang ada di kapal, total keseluruhan pelayar yang ada di kapal sebanyak 65 orang. 65 orang. Baik. Tidak ada korban jiwa Ibu sampai saat ini? Kami sangat bersyukur sekali dari kejadian kecelakaan kapal KMP Dharma Rucitra 3 ini tidak ada korban yang timbul diakibatkan oleh kandasnya kapal tersebut. Baik. Lalu kalau melihat dari investigasi awal Ibu, apa penyebabnya sehingga kapal ini menjadi oleng, kemudian akhirnya air laut masuk, akhirnya karam di sana? Ya. Untuk penyebab sendiri kami belum bisa memberikan statement apa pastinya, jangan nanti sampai jawaban kami salah Mas, karena ini juga kebetulan dari tim KNKT, kemudian kita minta juga bantuan tim pemeriksa kecelakaan kapal dari benua. Hari ini baru mereka datang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kecelakaannya KMP Dharma Rucitra 3. Perjalanan kapal dari Lombok kemudian menuju Bali itu, dalam perjalanan itu apakah memang ada informasi aman-aman saja keadaan kapal atau memang sudah terjadi oleng-oleng atau seperti apa Ibu? Apakah ada informasi awal seperti itu Bu? Kalau kami dari KSOP Padang Bae, sejak keberangkatan kapal sampai akhirnya tiba itu kami belum dapat info seperti apapun bahwa keadaan kapal itu mengalami masalah di dalam, kami tidak dapat info. Justru kami dapat info sejak kapal itu akan masuk ke kolam bandar Pelabuhan Padang Bae. Oh, jadi informasi didapat pada saat sudah mau mendekati Pelabuhan Padang Bae, baru ada informasi bahwa butuh bantuan itu ya Ibu Eka ya? Iya, siap. Kalau untuk kendaraan atau mobil atau truk di sana juga kapasitas bagaimana Ibu? Pantauan dari KSOP, apakah ada berlebihan atau normal-normal saja? Enggak. Kalau menurut kami Pak, itu dengan kondisi yang ada, kapal itu sampai akhirnya tiba dengan hampir selamat ya saya bilang, karena dengan perjalanan yang cukup jauh, saya kira untuk penataan kendaraan masih baik, saya kira sudah sesuai komposisinya.
dan dipastikan memang layak jalan ya Bu ya dari Lombok sana Bu ya. Ya, layak. Kalau memang tidak layak jalan, mungkin belum diberangkatkan dari Padang Bayi, dari Lembar maksud saya. Nah Ibu, kemudian ini kan posisi kapal karam ada di sana. Kemudian bagaimana proses untuk evakuasi selanjutnya Ibu? Apa perencanaannya? Langkah awal terjadinya kecelakaan kapal itu kita telah laksanakan bersama, yaitu evakuasi penumpang pada hari yang sama juga oleh pihak perusahaan, baik untuk kepulangan maupun penginapan bagi yang masih berada di Pelabuhan Badar. Nah, terkait tindak lanjutnya untuk muatan maupun kapal itu sendiri, hari ini telah diterjunkan tim survei dari Surabaya dari pihak internal Dharma Lautan Utama melakukan survei awal terkait langkah-langkah nanti ke depan apa yang dilakukan untuk berupaya mengevakuasi muatan maupun kapal tersebut. Jadi ini sudah proses survei dilakukan untuk membuat langkah-langkah evakuasi selanjutnya ya Ibu ya. Begitu ya Bu sekarang kondisinya Ibu ya. Tapi kapal masih posisi masih karam di berapa jauh dari dermaga Bu? Masih posisi semula, udah mendekati dekat sekali dengan dermaga, udah kelihatan sekali. Baik. Nah, kemudian kemungkinan apakah ada kendala untuk evakuasi Bu, atau membutuhkan jangka waktu berapa lama perencanaan evakuasi sampai dengan ini clear area di situ? Kalau dari pihak operator kapal sendiri, dari hasil koordinasi kami, rapat kami dengan pihak DLU, butuh waktu kurang lebih 5-6 hari untuk proses evakuasi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, karena hari ini juga tim sudah turun untuk melakukan langkah-langkah apa yang nanti diperlukan untuk melakukan proses evakuasi. Baik, jadi dibutuhkan waktu 5-6 hari terhitung mulai hari ini ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengantisipasi untuk tidak terjadi penumpukan kendaraan, karena kita ketahui juga ini termasuk jalur baik penumpang maupun logistik yang cukup padat ya Ibu ya, antara Lembar dengan Padang Bayi. Ini apa upaya atau antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk terkait supaya tidak terjadi penumpukan mobil atau kendaraan di sana? Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di area pelabuhan, kami mohon bantuan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Karangasem, untuk melakukan pengisian di sepanjang jalan Kusambo maupun Yemalet. Kita ada pos area tersendiri agar tidak terjadi penumpukan di area pelabuhan. Jadi begitu di area pelabuhan sudah terurai masuk kapal, jadi bergeraklah dari Yemalet menuju pelabuhan, begitu juga dari Kusambo masuk ke Yemalet. Kita siapkan pos-pos area untuk istirahat sementara kapal logistik sebelum tiba di pelabuhan. Nah, untuk terkait dengan aktivitas di pelabuhan sendiri, upaya yang dilakukan oleh BPTD yaitu mempercepat proses kegiatan bongkar muat yang semula kalau situasi normal 90 menit, kini kita diupayakan antara 30 sampai 40 menit. Jadi posisi dermaga bisa dipakai ya Bu ya, bisa beroperasi Ibu ya, tidak ada dermaga yang ditutup ya Bu? Iya. Untuk saat ini dermaga 1 masih bisa kita manfaatkan beraktivitas normal, hanya saja untuk malam hari untuk demi menjaga keamanan, keselamatan pelayaran, kita tetap berupaya menyiapkan lampu darurat untuk aktivitas di malam hari. Jadi pada prinsipnya operasional di pelabuhan Padang Bayi berjalan seperti biasa operasionalnya sesuai dengan jadwal ya Ibu ya, pagi, siang, juga sampai malam ya Ibu ya. Tidak ada pengurangan jumlah penyeberangan, tetapi memang sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan di sana, supaya alur lalu lintas keberangkatan kapal ini tetap bisa berjalan lancar gitu ya Bu ya. Iya, benar Mas. Baik, mungkin apa Ibu yang ingin Ibu sampaikan terakhir kepada para calon penumpang atau mereka yang akan menggunakan jasa pelabuhan Padang Bayi ini atau dari Lembar? Silakan Ibu. Kami mengimbau kepada penumpang atau pengguna jasa transportasi laut saat ini masa pandemi, kita juga satu sisi berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker di pelabuhan, dimanapun berada, termasuk di area pelabuhan, kita juga sudah siapkan sarana cuci tangan maupun sanitizer, gunakanlah dan manfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh ASDP. Selanjutnya, kita juga mengimbau ke mereka selalu tetap jaga jarak.
Baik, terima kasih Ibu Niluh Putu Eka Suyasmin selaku Kepala KSOP Padang Bayi. Kita berharap semoga saja proses evakuasi dan proses dari pemulihan kondisi di pelabuhan terkait dengan karamnya kapal Dharma Rucitra 3 ini bisa sesuai dengan schedule Bu ya, dalam waktu 5-6 hari kondisi sudah bisa normal kembali, dan kita berharap jalur penumpang dan logistik antara Bali dan Lombok atau sebaliknya Lombok dan Bali akan berjalan lancar kembali. Terima kasih Ibu Putu Eka Suyasmin atas waktunya bersama Kompas TV. Baik, terima kasih sama-sama Mas Bambang.